Mazmur 63 ayat 1 sampai 2 itu Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, dari verse ini Daud mencari Tuhan ketika ia berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, yang diceritakan di Mazmur 63, Daud lagi di padang gurun Yehuda dan lagi dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom, yang ingin membunuh Daud. Nah, tapi meskipun Daud pernah mengalahkan Goliat dan menjadi raja, hidupnya kayak tidak selalu mudah. Yang kita habis ini analisis teksnya, yang di awal Mazmur ini Daud berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Nah, ya Allah ini, Allah itu artinya Elohim di kata Ibrani ya. Terus yang artinya Allah yang Maha Kuasa. Terus Engkaulah Allahku. Allahku itu Elohai, yang artinya menunjukkan hubungan pribadi antara Daud dan Tuhan. Nah, konklusinya apa? Nah, meskipun Daud ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ia tetap mengatakan, aku mencari Engkau. Ini menunjukkan bahwa dalam kesulitannya Daud tidak menyerah dan semakin mencarinya. Nah, Daud juga berkata, jiwaku haus kepadamu. Nah, kataan ini berarti kerohanian Daud lebih membutuhkan Tuhan daripada tubuhnya membutuhkan air. Jadinya apa ini artinya? Nah, artinya meskipun Daud berada di padang gurun yang mana airnya kayak sulit didapat, Daud tidak berfokus kepada kebutuhan fisiknya. Sebaliknya, ia ingin jiwanya disegarkan dan dipuaskan dengan mencari Tuhan. Nah, what can we learn? Nah, ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan lebih penting daripada hal-hal duniawi. Bahkan ketika hidup terasa kering dan sulit, kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati, karena hanya Dia yang bisa memberikan kepuasan sejati. Nah, terus lalu Daud kayak melanjutkan, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, bayangkan tanah yang sangat kering dan tidak ada air, tidak ada kehidupan dan harapan. Tapi meskipun dalam keadaan tanpa harapan, Daud tetap mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, ketika kita membaca Mazmur 63 ini, kita bisa ikut merasakan betapa dalamnya kehausan Daud akan Tuhan. Daud tidak mencari Tuhan hanya sebagai pilihan, tetapi sebagai satu-satunya sumber kehidupan, lebih dari air yang dibutuhkan di padang gurun. Nah, ini siapakah Tuhan yang Daud cari? Nah, siapa Tuhan yang sangat Daud percayai? Itu sehingga dalam keadaan yang sangat buruk, ia tetap setia dan tidak meninggalkannya. Nah, Daud itu mencari Elohim yang disebut di Kejaya 1 ayat 1, Elohim bara Bershit, yang artinya pada mulanya Allah menciptakan. Nah, ini berarti Daud mencari Allah sang pencipta yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan, yang juga memiliki kuasa yang sangat besar. Nah, apa yang kita bisa dapat dari ini? Pesan ini mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan, kita perlu mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, karena hanya Dia yang bisa memberi kita hidup yang sejati. Nah, ini Daud bukan mencari air, tapi sumbernya. Tuhan bukan hanya penolong, Dia juga sumber kehidupan. Seperti Daud, kita pun perlu mencari Tuhan untuk menemukan kembali keyakinan kita. Meskipun kita sudah mengenal Tuhan, tantangan dan masalah hidup bisa menggoyahkan iman kita. Tak jarang ada yang merasa kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Nah, hari ini jika kita sedang menghadapi
situasi yang sulit atau belum melihat jalan keluar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Nah, example-nya apa? Seperti mie instan yang memiliki tanggal kedaluarsa, begitu juga masalah dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang berlangsung selamanya. Semuanya pasti ada akhirnya. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang berat, tetapi ingatlah bahwa setiap masalah punya expired date-nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus berada dalam kesulitan tanpa tujuan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya dan mencari Tuhan. Ketika kita mencarinya, ketidakpastian kita akan berubah menjadi keyakinan. Sebab dikatakan dialah Elohim, Bershit bara Elohim, Allah yang menciptakan segala sesuatu sejak semula. Nah, tapi how do we find God? Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Dalam keadaan apapun, baca dan renungkan firman-Nya, karena hanya firman-Nya yang menuntun kita untuk menumbuhkannya. Nah, ini ada ilustrasi sebuah kamera manual yang untuk mendapatkan gambar yang bagus, tentunya kita pun harus mencarinya. Nah, mencari itu pun juga dengan menjaga kestabilan kamera supaya tetap fokus. Gambar ini ada yang tidak fokus dan ada yang fokus. Nah, ini apakah kita bisa menemukan yang kita cari di gambar yang tidak fokus? Ya, tentunya nggak bisa. Tetapi kalau gambarnya tersebut itu fokus, kita tentunya bisa lihat siapa aja yang kita mau mencari. Nah, conclusionnya itu jadinya dalam mencari Tuhan, kita perlu fokus dan tentunya berusaha menenangkan diri dalam mencari Tuhan. Yang di Matius 6 ayat 6 katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat bersembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita menyingkirkan gangguan dan fokus kepada Tuhan dalam doa. Cari tempat yang tenang untuk membaca Alkitab dan berdoa mencari Tuhan. Dan ini ada ilustrasi kedua, yang setelah fokus, kita juga harus membuang yang tidak penting. Ya, ini fotografer tahu bahwa agar gambar terlihat jelas, kita perlu menghapus elemen yang tidak diperlukan. Dengan nge-cropping bagian yang mengganggu foto menjadi lebih fokus dan pesannya lebih mudah dipahami. Nah, setelah menghapus elemen yang tidak perlu, gambar tersebut dengan jelas menampilkan orang yang sedang berkano, bukan sandal, pondok, atau lautan di sekitarnya. Nah, ini juga bisa kita terapkan di hidup kita. Begitu, kita juga perlu menjaga fokus dan membuang hal-hal yang tidak penting, seperti pikiran negatif. Dan ya, di Filipi 4 ayat 6 itu mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, mulia dan patut dipuji. Di tengah kesulitan, apakah kita benar-benar mencari Tuhan seperti Daud? Atau justru lebih sibuk mencari solusi duniawi? Atau bahkan meninggalkannya? Hanya Tuhan yang bisa melegakan jiwa kita, mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan dengan mencari Tuhan, dengan fokus dan menyingkirkan hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengannya. Adalah mendekat. Mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan adalah kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Yang di Mazmur 63 ayat 3-5 katakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dengan menaikkan tanganku demi namamu. Ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Setelah mencari, menemukan kembali kelegaan dalam jiwanya, maka Daud mendekat kepadanya. Nah, ini why did David get close to God? Kenapa Daud mendekat kepada Allah? Nah,
Itu karena Daud rindu mengalami ketenangan dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dia tidak puas cuma mencari dan menemukan, tetapi Daud merasa ada ketenangan yang terus-menerus mengalir di dalam hadiratnya. Yang di verse 3, Daud mengalami ketenangan saat yang dikatakan di verse 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah, kalimat aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu itu menunjukkan kerinduan Daud untuk dekat dengan Tuhan. Seperti saat dia berada di bait suci, itu meskipun dia secara fisik ia di padang gurun, hatinya tetap mencari dan mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu sumber kelegaannya dan ketenangannya ada di sana. Nah, jadinya dimanapun kita berada dan apapun persoalan yang kita hadapi, tidak cukup hanya mencari Tuhan, kita harus mendekat kepadanya. Dengan mendekat, kita dapat melihat dengan lebih jelas siapa Tuhan kita, lebih mengenal karakternya dan merasakan hadiratnya yang membawa ketenangan. Tentunya kita bisa mengenalnya melalui firman-firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dalam doa setiap harinya. Nah, how did David get close to God? Bagaimana Daud mendekat kepada Tuhan? Yang di sini Daud mendekat kepada Tuhan dengan merenungkan kebesaran Tuhan. Yang di ayat 3 dikatakan sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi Daud tetap mengingat kebesaran Tuhan dan menyadarinya dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah Daud mendekat kepada Tuhan dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang di ayat 4, aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, pujian ini bukan hanya ekspresi emosional, tetapi cara untuk mendekat dan mengalami hadirat Tuhan. Dan tindakan menaikkan tangan adalah simbol ketergantungan, penyerahan, dan penyembahan. Nah, jadinya cara Daud mendekat adalah dengan merenungkan kebesarannya dan menaikkan puji-pujian dengan segenap hati. Nah, next ini ada ilustrasi lagi. Nah, di dalam fotografi ada sebuah prinsip. Jika foto yang kita hasilkan terasa kurang bermakna, itu berarti kita perlu mendekat lagi. Nah, foto ini diambil saat dekat. Jika foto dari kejauhan, rumput laut, ketenangan, dan kejernihan air di dalamnya tidak akan terlihat. Dengan mendekat, kita dapat menangkap dengan lebih jelas apa yang ingin kita abadikan. Itu juga dalam kehidupan rohani, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin jelas kita melihat rencananya dalam hidup kita. Mendekat kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan di tengah kekeringan hidup. Mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan dengan mendekat kepadanya, dengan merenungkan firman-Nya, kita mengenal pribadinya, dan melalui puji-pujian, maka kita bisa mengangkat tangan tanda penyerahan dan merasakan hadiratnya yang membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Ayat 2 juga menegaskan kembali apa yang Daud tuliskan, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini menjadi teladan bagi kita bahwa dalam situasi sulit, mendekat kepada Tuhan adalah kunci untuk mengalami ketenangan dan mendapatkan kekuatan kita kembali. Hal yang ketiga, yaitu mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan dengan melekat. Yang nomor 3 adalah melekat kepada Tuhan, yang dapat dari verse 63 ayat 9. Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, jiwaku melekat kepadamu. Arti kata melekat dalam bahasa Ibrani itu yang dalam Mazmur 63 berarti berpaut erat atau berpegangan kuat, menempel dengan erat. Itu menggambarkan kedekatan yang erat dengan Tuhan,
keintiman rohani serta ketergantungan yang kuat kepadanya. Nah, kata ini juga menunjukkan hubungan yang sangat dekat, erat dan tidak mudah terpisahkan. Dalam Kejadian 2 ayat 24, kata yang sama digunakan untuk menggambarkan hubungan suami dan istri. Nah, ini berarti Daud tidak hanya mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tetapi benar-benar ingin melekat untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, itu juga dituliskan, tangan kananmu menopang aku. Nah, tangan kanan itu dalam budaya Ibrani melambangkan kekuatan otoritas dan perlindungan Allah. Dan menopang itu artinya menegakkan, menahan, menjaga agar tidak jatuh. Ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang aktif, bahwa meskipun Daud berpegang kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhanlah yang menopang dan menjaga dia tetap kuat. Nah, dalam situasi sulit itu, Daud tidak hanya mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tetapi juga melekat erat kepadanya. Ia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menopangnya dan memberinya kekuatan untuk bertahan. Nah, ilustrasi dalam kehidupan. Seperti anak kecil yang berpegang erat pada tangan ayahnya di tengah keramaian, Daud juga berpegang pada Tuhan. Namun, bukan hanya Daud yang berpegang, Tuhanlah yang memegang erat dan menopangnya agar tidak jatuh. Daud melekat kepada Tuhan dengan berserah penuh pada Tuhan, bukan pada kekuatannya tersendiri, meskipun kondisi tidak kemungkinkan untuk percaya. Dan dua, Daud mencari, Daud mendekat, dan Daud melekat. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Melekat kepada Tuhan bukan hanya tentang mencari atau mendekatinya, tetapi berpegang erat tanpa pernah melepaskannya. Ketika kita melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami, percayalah bahwa menjauh darinya justru akan membawa lebih banyak penderitaan. Namun kabar baiknya adalah bahwa sekalipun kita memilih untuk melepaskannya atau menjauhinya, Tuhan tidak pernah melepaskan kasih-Nya kepada kita. Mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan dengan melekat kepada Tuhan. Nah, kenapa Daud melekat kepada Tuhan? Nah, karena itu supaya Daud bisa bertumbuh dan berbuah. Kita melekat kepada Tuhan dengan berserah sepenuhnya kepadanya, seperti dalam Yohanes 15 ayat 5, di mana Yesus adalah pokok anggur, sumber kehidupan kita. Tanpanya kita tidak memiliki apa-apa. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong. Nah, saat melekat padanya, kita bisa merasakan kebaikannya dan menyadari keterbatasan kita dalam menghadapi kehidupan. Dengan demikian, kita mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan. Nah, hari ini yang kita belajar itu mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan dengan yang satu, mencari, kedua, mendekat, dan tiga, melekat.